Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Jumpa lagi di hari Senin. Masih tetap bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Anak Kembar Sang Miliarder yang Disembunyikan. Di cerita sebelumnya, Kara dan Frank bertengkar dan tiba-tiba Rowan Harper datang ke kantornya. Gimanakah nasib Kara selanjutnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tuan, berhentilah menjambakku. Aku ini wanita. Apa kau tidak malu sebagai pria? Desah Kara putus-putus. Baru beberapa detik ia bergulat dengan Frank, tetapi wajahnya sudah merah dan keringat membutir di keningnya. Kau pikir aku akan diam saja setelah kau menamparku? Frank masih mengincar ikat rambut Kara. Entah bagaimana gadis itu mengikatnya, ia masih belum berhasil mendapatkannya. Lelah menahan serangan, Kara akhirnya melompat dan menjambak rambut Frank dengan satu tangan. Pria itu spontan memiringkan kepala mengimbangi arah tarikan. Saat itulah matanya terbelalak. Entah sejak kapan sang kakek berdiri di pintu dengan mata melotot tak percaya. Frank Harper. Kara tersentak mendengar nada suara yang mendidih tersebut. Ia menoleh ke samping. Seorang pria tua sedang menatapnya seperti seekor singa yang bersiap mencabik mangsa. Kakek, desa Frank lirih. Mendengar itu, Kara sontak menahan nafas dan melepaskan cengkeraman. Pria yang dilihatnya itu pernah menghabisi banyak orang demi melindungi rahasia keluarganya. Jika sang cucu tersakiti, ia jelas tidak senang dan tidak akan tinggal diam. Apa mungkin dirinya bisa lolos dari hukuman? Kalian semua, Rowan menunjuk pengawal Frank, berbarislah. Dalam sekejap, para pria bersetelan hitam berdiri dalam satu garis sejajar menghadap Rowan membelakangi jendela kaca. Sesaat kemudian sebuah tamparan mendarat di pipi Philip. Plak. Pengawal termuda itu tidak bergerak meskipun jejak kemerahan langsung membekas di wajahnya. Kara hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Apakah sakit? Tanya Rowan sambil menaikkan alis. Kedua tangannya telah dilipat ke belakang. Iya tuan, jawab Philip lantang. Apa kau malu ditampar oleh seorang pria tua sepertiku di depan banyak orang? Philip menelan ludah. Iya tuan. Lalu, mengapa kalian membiarkan seorang gadis menghajar cucuku? Suara Rowan tidak kencang tetapi menusuk dan dalam. Semua pengawal nyaris tertunduk dibuatnya. Melihat ketakutan mereka, Frank pun angkat bicara. Kakek sudah salah paham. Diam kau. Frank tertusuk oleh tatapan tajam kakeknya. Sambil merapatkan bibir, ia mengepalkan tangan erat. Ia sungguh tidak menduga bahwa keisengannya bisa mendatangkan bencana yang begitu besar. Mengapa kau berani menyerang cucuku? Bibir Kara bergetar hebat, kedua tangannya bertaut di depan perut, saling melindungi dan meremas. Ia tidak sempat lagi memikirkan rambutnya yang berantakan. Maaf tuan, saya tidak bermaksud menyakiti Tuan Muda Harper. Saya kesal karena tuan merebut coklat saya dan... Apakah itu alasan yang tepat untuk menyerangnya? Sela Rowan sinis. Bukan begitu. Tangan saya tidak sengaja mengenai wajah tuan muda. Lalu dia menarik rambut saya. Dan kau melawan.
Suara pria tua itu mematahkan semangat Kara untuk membela diri. Bibirnya kini bergetar tanpa kata dan Rowan pun menoleh ke arah Frank. Apa kau sudah lupa dengan yang kuajarkan? Mata dibalas mata. Kenapa kau malah menarik rambutnya, bukan menamparnya? Frank mendesah samar. Tolong jangan melebih-lebihkan, kek. Dia tidak sengaja. Sean, seru Rowan mengabaikan ucapan cucunya. Segera bentuk tim pengawal yang baru untuk Frank. Pulangkan orang-orang yang tidak becus ini. Pria dalam barisan itu kompak mengerutkan alis. Mereka sadar betul bahwa masa depan semua pegawai yang meninggalkan Xavier Group tidak akan terang, apalagi pengawal yang gagal seperti mereka. Mengetahui keresahan mereka, Kara terimpit rasa bersalah. Setelah menarik nafas berkali-kali, ia memberanikan diri untuk melangkah maju. Maaf Tuan, ini kesalahan saya. Sayalah yang harus menanggungnya. Kalau ada yang harus dipecat, sayalah orangnya. Para pengawal kompak melirik dengan mata terbelalak. Mereka tidak tahu bahwa nona sekretaris memiliki nyali sebesar itu. Sebaliknya Frank malah menganggap Kara bodoh. Ia kini menatap sang gadis sambil menggeleng-geleng tak habis pikir. Kara, jangan menambah masalah. Mendengar bisikan itu, alis Rowan semakin mendesak dahi. Ia seperti menemukan jawaban atas keheranannya kemarin. Setelah mempertimbangkan sesuatu, bibirnya melengkung sinis. Tanganmu bisa mendarat di wajah Frank karena para pengawal ini tidak becus menjaganya. Kau yakin bersedia menanggung kesalahan mereka? Kara menelan ludah. Ia teringat akan si kembar Lois dan Emily. Pasti akan sangat sedih jika sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Akan tetapi ia juga tidak mau dianggap sebagai pembawa sial bagi keluarga para pengawal. Dan si kembar bisa saja menanggung akibatnya jika ia tidak bertanggung jawab sekarang. Yakin Tuan? Sambil meninggikan sudut bibir, Rowan mengangguk-angguk. Sean, asisten yang bertumbuh tegap itu pun maju ke samping tuannya. Berikan gadis kurang ajar ini 10 tamparan. Frank dan para pengawalnya terkesiap. Sean bukanlah asisten biasa. Ia mantan pasukan khusus yang paling ditakuti. Ia bisa berenang menyeberangi lautan, mengalahkan 100 pasukan musuh seorang diri, dan mematahkan 10 bata dalam satu pukulan. Tunggu, kek. Kara tidak sengaja. Masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Tutur Frank panik. Dia sendiri sudah sepakat. 1 tamparan akan menyelamatkan 1 orang pengawal. Dan yang ke-10 untuk dirinya sendiri. Tutur Rowan ringan sebelum menoleh ke samping. Sean. Sang asisten pun melangkah ke hadapan Kara dan membuka jam tangannya. Tatapannya dingin dan ekspresinya datar. Katakan kalau Anda sudah siap, Nona. Meskipun jantungnya berdetak kencang, Kara berusaha untuk tidak menurunkan dagu. Saya siap. Tunggu dulu. Plak. Semua orang terdiam mendengar bunyi yang memekakan telinga itu. Frank hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Matanya terbuka maksimal menyaksikan Kara terhuyung-huyung sambil menutupi pipinya. Kara, kau baik-baik saja? Frank memeriksa kondisi sekretarisnya. Pipi gadis itu memerah dan bibirnya berdarah.
Akan tetapi Kara menggeleng seolah tidak merasakan apa-apa. Aku baik-baik saja, ujar Kara lemah. Kakinya berusaha tegak sementara matanya berkedip-kedip melawan pusing. Tamparan kedua. Frank melirik kakeknya dengan tatapan sinis. Cukup, kek. Kau tidak malu menyakiti seorang gadis seperti ini. Dia sendiri yang menginginkannya. Kalau berhenti sampai di sini, dia harus memilih satu nama yang bisa diselamatkan. Tanpa terduga, Kara mendorong tangan Frank untuk melepas lengannya. Ia memang ketakutan dan kesakitan, namun seorang Kara tidak akan bisa hidup tenang jika orang lain sengsara akibat perbuatannya. Silahkan dilanjutkan, ucapnya kepada Sean. Plak. Tamparan kedua terdengar lebih nyaring, telinga Kara sampai berdenging. Rasa sakitnya pun lebih dahsyat. Ia kini terpejam dan tidak mampu lagi menjaga keseimbangan. Kalau saja Frank terlambat menangkap pinggangnya, ia pasti sudah mendarat di lantai. Hentikan! Hadik Frank kepada Sean, matanya telah merah membara. Masih tersisa 8. Kenapa dihentikan? Tanya Rowan ringan. Ia sama sekali tidak terlihat iba. Sambil meringis, Frank membungkuk memeriksa Kara yang tertunduk. Mengetahui gadis itu sudah setengah sadar, ia pun mengangkatnya ke dalam gendongan. Kara adalah sekretarisku, dan mereka adalah pengawalku. Tidak ada seorang pun yang berhak memecat mereka kecuali diriku sendiri. Rowan kini lupa berkedip. Aksi Frank sungguh di luar dugaan. Kau membela orang-orang yang membahayakan dirimu. Justru kakeklah yang membahayakan reputasiku. Menyakiti wanita tidak ada dalam kamusku. Mulai sekarang, kalau kakek hanya ingin menimbulkan keributan, sebaiknya tidak usah datang kemari. Usai menyatakan ultimatum, Frank keluar dari ruangan. Para pengawalnya menyusul tanpa menunggu perintah. Rowan mendengus tetapi ia tidak mencegah mereka. Ia akhirnya yakin bahwa yang membuat cucunya melunak adalah sekretaris yang kurang ajar itu. Sean, katakan kepada Isabella bahwa posisinya terancam kalau dia masih menunggu pergelaran busana akhir pekan ini. Baik, Tuan. Selagi Sean menghubungi Isabella, Rowan merengut melihat coklat yang berhamburan di lantai. Ia tidak ingin Xavier Group juga berserakan seperti itu. Frank termenung menatap Kara yang masih tertidur. Bibirnya sudah tidak berdarah, tetapi di pipinya mulai timbul memar. Kau tidak perlu khawatir, Frank. Kekasihmu baik-baik saja. Dia hanya mengalami gegar otak ringan. Akan langsung sembuh begitu terbangun nanti. Terang Willa sembari mengemas perlengkapan medisnya. Dia belum menjalani pemeriksaan CT scan. Terlalu cepat untukmu menyimpulkan bahwa dia baik-baik saja. Willa mengulum senyum, hatinya tergelitik karena Frank tidak menyanggah kata kekasih dalam ucapannya tadi. Dan yang lebih menggembirakan, sahabatnya itu membiarkan seorang gadis menempati tempat tidurnya. Percayalah padaku, kekasihmu ini terlihat kuat. Dia tidak apa-apa. Sekarang aku harus kembali ke rumah sakit. Kabari aku, apakah dia masih pusing ketika bangun nanti? Frank mendesah pasrah. Setelah memandangi Kara, sekali lagi ia berbisik kepada Willa. Kompensasimu bulan ini akan kunaikkan. Santai saja, Frank. Selama ini aku selalu makan gaji buta.
Dokter pribadi macam apa yang kerjanya hanya meresepkan suplemen dan menyiapkan EpiPen? Bahkan setiap ada penyerangan, kau tidak pernah tergores sedikit pun. Kau berharap aku terluka agar kau bisa bekerja? Timpal Frank sinis. Tentu saja tidak. Wela nyengir lebih lebar. Sambil menenteng tasnya, ia menepuk-nepuk pundak sang CEO. Setelah kekasihmu sembuh, mari kita atur double date. Frank mendengus, ia terlalu malas untuk mengoreksi kata kekasih dari kalimat Wela. Lagi pula ia juga sadar bahwa perhatiannya terhadap Kara memang tidak biasa. Setelah Wela menutup pintu, Frank bergerak mendekati Kara. Sebelah tangannya terangkat mengelus pipi yang pucat itu. Gerakannya begitu ringan seolah takut menambah rasa sakit di sana. Maafkan aku, bisiknya lirih. Kalau tahu ini bisa terjadi, aku lebih baik membiarkanmu memakan coklat dari Ben. Frank mengira perasaannya akan membaik setelah mengucapkan kata-kata itu, namun ternyata tidak. Bayangan Kara terhuyung-huyung ke dalam dekapannya malah semakin sering terulang. Ringisan gadis itu mengiris jantungnya. Selang satu embusan nafas cepat, Frank bangkit dari tepi ranjang. Ia lebih baik melanjutkan pekerjaan daripada terus berkutat dalam penyesalan. Ketika terbangun, Kara langsung mengenyitkan dahi. Kepalanya masih terasa berat, tetapi dunia sudah tidak berputar seperti tadi. Apa kau masih pusing? Kara menoleh ke samping. Frank sedang berdiri dengan tangan tersempal ke dalam saku. Ia sudah berpakaian santai. Alih-alih menjawab, Kara malah beranjak duduk. Mengetahui dirinya berada di tempat tidur sang CEO, alisnya berkerut. Jangan heran, sela Frank sebelum Kara berkata, aku hanya ingin menebus perlakuan kasar kakekku. Kara menarik nafas berat sambil mengatupkan bibirnya. Ia turun dari ranjang. Namun karena bangkit terlalu cepat, titik keseimbangannya goyah. Detik berikutnya ia mendarat dalam pelukan sang pria. Kau masih pusing? Tanya Frank khawatir. Apa pedulimu? Suara Kara begitu dingin. Frank tertegun mendengarnya. Ia bahkan tidak berani menghalangi Kara untuk lepas dari pegangannya. Aku mau pulang. Tidak ada ucapan terima kasih yang menyusul. Kara celingak-celinguk sejenak lalu mengambil tas dan ponselnya yang tergeletak di atas meja. Sebelum gadis itu melangkah lebih jauh, Frank menahan lengannya. Tunggu. Kau belum boleh pergi. Dokter memintamu beristirahat sampai kau betul-betul pulih. Aku sudah pulih. Kau kira aku bodoh? Kau jelas-jelas hilang keseimbangan tadi. Kara berkedip, tidak ada perubahan pada ekspresinya yang dingin. Berhentilah menggangguku, Frank Herber. Aku tidak mau dituduh yang macam-macam lagi. Kakekmu yang kejam itu bisa saja datang dan melihatku di sini. Aku belum mau mati. Frank mendesah cepat. Ia telah mempertaruhkan kepercayaan sang kakek demi Kara. Mengapa gadis itu bersikap seolah hanya dirinya yang dirugikan? Kau tahu, kalau ini bukan sepenuhnya salahku kan? Kau sendiri yang nekat menantang kakekku. Lalu, haruskah aku membiarkan pengawalmu dipecat karena sikapmu yang kekanak-kanakan itu? Tawa kesal Frank mulai terdengar. Ia sudah membela Kara, tetapi gadis itu malah menyindirnya. Kau amnesia, hah? Kau yang lebih dulu merebut kota itu dariku.
Wajar kalau aku mempertahankannya. Kara mengangguk pasrah, ia terlalu lelah untuk berdebat. Baiklah, aku yang salah. Karena itu, tolong izinkan aku pergi sekarang. Aku akan menyerahkan surat pengunduran diriku nanti. Kau tidak akan terganggu lagi olehku mulai besok. Tepat ketika Kara hendak melangkah, Frank menahan lengannya. Sang gadis pun menatapnya sinis. Lepaskan. Kara menyentak lengan, tetapi Frank malah memutar tubuhnya dan menggenggam kedua pundaknya. Tatapan mereka kini bertemu. Pria itu tampak agak gugup. Bibirnya bergetar seolah kesulitan mengumpulkan suara. Maafkan aku. Kara terbelalak, matanya bergetar menatap wajah tulus di hadapannya. Ia mengira pendengarannya terganggu akibat tamparan tadi. Akan tetapi kalimat itu terdengar lagi. Sungguh, maafkan aku. Frank menelan ludah, nafasnya berat, beragam perasaan berkecamuk dalam dada. Tak sabar menanti respon Kara. Kau meminta maaf padaku. Begitu Frank mengangguk, Kara mendesahkan tawa. Kepalanya menggeleng tak percaya. Laki-laki itu pernah meninggalkannya di sebuah hotel, membiarkannya menghadapi fitnah seorang diri dan membuatnya menjadi ibu tunggal dari 2 orang anak kembar. Jika Frank bisa meminta maaf, mengapa ia tidak melakukannya 4 tahun lalu? Kau bilang hanya orang-orang egois yang mengucapkan maaf. Apakah rasa bersalahmu separah itu sampai kau lebih memilih untuk mengeluarkan sampah itu dari mulutmu? Iya, sahut Frank tak terduga. Melihat Sean menamparmu sekencang itu, aku merasa sangat bersalah. Dan aku baru sadar bahwa kata maaf ternyata lebih dari sekadar ungkapan perdamaian, tetapi juga rasa takut akan kehilangan. Mata Kara mulai berkaca-kaca, sulit dipercaya bahwa pria di hadapannya itu adalah Frank Harper, orang yang pernah membuangnya dulu. Kau takut kehilangan aku? Tanyanya lirih. Frank tiba-tiba menurunkan tangan menuju jemari Kara. Setelah menggenggamnya erat, ia menarik nafas panjang. Permintaan maaf yang tak tulus tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang egois. Karena meminta maaf berarti menempatkan kepentingan orang lain di atas ego pribadi. Butuh keberanian besar untuk seseorang mampu mengakui kesalahan dan mengaku kalah dalam kebenaran. Karena itu, Frank menelan ludah. Kuharap kau mau menghargai keberanianku. Aku memang bersalah dan aku berjanji tidak akan menindasmu lagi. Kara terdiam menatap mata abu-abu yang memantulkan kemuramannya. Memang tidak ada kebohongan ataupun kepalsuan di sana. Akan tetapi ia tidak ingin lengah. Aku tidak butuh kata-kata maaf, tapi pembuktian. Atas dasar itulah aku memintamu beristirahat di sini malam ini. Biarkan dokter pribadiku memeriksamu sekali lagi. Kau boleh pulang setelah dia menyatakan kondisimu aman. Aku akan semakin merasa bersalah kalau ibumu tahu seseorang telah menampar putrinya dan membuatnya gegar otak. Pertahanan Kara mendadak goyah. Apa yang dikatakan Frank benar. Susan pasti khawatir dan anak-anak akan menangis kalau kondisinya belum membaik. Melihat keraguan di wajah Kara, Frank pun tersenyum kecil. Dengan lembut ia mengarahkan gadis itu untuk duduk di tempat tidur.
Sekarang, tunggulah di sini. Aku akan menghubungi Wela agar segera datang. Aku juga akan meminta pelayan untuk membawakanmu makan malam. Kau tidak perlu memikirkan apa-apa. Fokus saja pada kesembuhanmu. Mengerti? Kara tidak menjawab. Ia masih bingung dengan perubahan Frank dan posisinya yang serba salah. Ia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, tetapi tidak juga menumpang di kamar bosnya. Namun ketika Kara hendak meminta kamar lain, Frank sudah lebih dulu keluar. Ia hanya bisa termenung dalam keheningan. Kenapa dia mendadak baik kepadaku? Apakah dia sungguh merasa bersalah? Atau dia mulai tertarik padaku? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Frank Harper adalah sumber penderitaanku. Anak-anak bisa terancam kalau aku terus berhubung dengannya. Aku harus menjaga jarak dari setan cabul itu. Tapi kenapa sekarang kami malah semakin dekat? Dia bahkan membela aku dari kakeknya yang kejam. Tiba-tiba Kara teringat akan beasiswa yang diperoleh si kembar. Membayangkan anak-anaknya berhadapan dengan pria tua yang tidak berperasaan itu, ia bergidik ngeri. Aku sebaiknya mengabari mereka agar tidak khawatir, gumamnya lirih. Takut Frank tiba-tiba masuk, Kara pun mengabari lewat pesan. Ia mengatakan bahwa dirinya harus menginap di hotel karena urusan penting. Tepat setelah ia mengirimkan pesan, sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Meski sempat ragu, Kara akhirnya menerima panggilan itu. Selamat malam, dengan Kara Martin. Saya Kathy dari pihak penyelenggara beasiswa Xavier. Mohon maaf karena saya menghubungi Anda malam-malam begini. Saya sudah mencoba untuk menghubungi Anda sejak tadi siang. Kara terbelalak. Ia bergegas memeriksa panel notifikasi. Memang ada 12 miss call di sana. Maaf, saya memang agak sibuk hari ini, jawabnya canggung. Otaknya mulai bertanya-tanya apakah ini saat yang tepat untuk menolak beasiswa. Lois dan Emily tidak boleh dibiarkan berada di dekat Frank, apalagi Rowan Harper. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terpilihnya anak-anak Anda sebagai penerima beasiswa. Sekarang kami mengharapkan kerjasama Anda untuk melengkapi beberapa berkas. Kara tidak sepenuhnya menyimak dokumen apa saja yang harus ia siapkan. Dirinya terlalu sibuk menyusun alasan yang logis untuk disampaikan. Namun ketika ia hendak menyela, sang penelpon sudah lebih dulu mengubah topik pembicaraan. Untuk acara pengukuhan Sabtu nanti, pendiri Xavier Group mengundang Anda bertiga untuk hadir. Kami akan menyediakan sesi khusus untuk Lois dan Emily membagikan semangat kepada anak-anak lain. Mata Kara membulat, bibirnya bergetar membayangkan reaksi Rowan ketika tahu bahwa Lois dan Emily adalah anak-anaknya. Itu tidak boleh terjadi.